Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa, NIM T 2019-888, Prodi Tadris Biologi 3, Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fotorespirasi. Apa sih itu fotorespirasi? So, stay tuned. Fotorespirasi. Apa sih itu fotorespirasi? Fotorespirasi atau bisa dikatakan sebagai respirasi cahaya adalah respirasi tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerima cahaya yang diterima oleh daun. Dikatakan fotorespirasi karena berlangsungnya penyerapan cahaya matahari bersamaan dengan fotosintesis. Apa sih yang membedakan fotosintesis dan fotorespirasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan fotosintesis terlebih dahulu. Fotosintesis adalah proses yang terjadi pada kloroplas, terutama pada bagian grana dan stoma, memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Elektron mengalir dari molekul H2O dan ke NADP+, dan dua sistem pigmen berperan sebagai pendorong mengalirnya elektron. Dengan bantuan energi matahari merupakan reaksi redoks. Oksidasi yang menghasilkan ATP. Nah, sedangkan fotorespirasi sendiri itu terjadi pada stoma dan kloroplas yang didukung oleh praksisom dan mitokondria, memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Elektron mengalir ke bagian dan kebalikannya dari molekul NADP+ ke O2. Tidak diperlukan pigmen dan energi matahari dan tidak menghasilkan ATP, berbeda dengan fotosintesis yang menghasilkan ATP. Nah, itu perbedaan dari fotosintesis dan fotorespirasi. Nah, di sini di fotorespirasi ada enzim yang bekerja. Enzim yang bekerja di fotorespirasi itu bisa dikatakan sebagai enzim Rubisco, yakni mengatalis reaksi antara Rubisco 1,5 sampai bisfosfat dan karbon dioksida yang menghasilkan PGA atau bisa disebut dengan fosfologi kerat. Fotorespirasi terjadi karena enzim bersirkulasi lain mempunyai kemampuan untuk mengikat CO2, karboksilasi yang mempunyai kemampuan untuk mengikat CO2, oksidasi, karbon dioksida dan oksigen mempunyai sisi aktif yang sama dengan enzim Rubisco, sehingga terjadi potensi dan menyebabkan kekurangannya efisiensi pada fotosintesis. Inilah proses yang terjadi pada fotorespirasi. Pada suhu 25 derajat Celcius dan karboksilasi ribulosa, bisfosfat mempunyai laju 4 kali lebih cepat daripada laju oksidasi fotorespirasi, yang artinya efisiensi karbon fiksasi karbon pada kondisi tersebut berkurang 20% kenaikan suhu lingkungan. Adapun faktor-faktor terjadinya respirasi, yakni yang pertama adalah kelebihannya gas CO2 dan O2 di atmosfer. Yang kedua, pasokan gas ke alokasi fiksasi. Yang ketiga adalah lama tidaknya pasokan pencairan air. Yang keempat adalah peningkatan suhu. Fungsi dari fotorespirasi ialah berperan dalam menjaga tumbuhan akan cahaya matahari yang berlebihan. Dan yang kedua adalah kelebihannya oksigen pada atmosfer pada zaman dahulu membuat tumbuhan memperoleh oksigen melalui respirasi lalu diubah menjadi CO2. Baik kawan-kawan, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya dapat paparkan. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.